sebenarnya yang bertugas hari ini, bukan saya, tapi karena Bapak DPW meminta kesediaan saya menyampaikan sabda Tuhan. Oleh karena yang bertugas sebenarnya tidak dapat menyampaikan firman Tuhan, ya, dan firman ini sebenarnya pernah saya bagikan kepada jemaat di minggu, ya, tetapi dalam hari ini saya akan lebih mendalami perlindungannya bagi kita, dan tentu ada pengembangan firman Tuhan dalam penafsirannya bagi kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kuasa doa itu. Ya, kuasa doa itu sangat penting, dan saya orang yang terbentuk dari doa. Ya, saya pernah bersaksi bahwa umur 6 bulan saya dalam kandungan mama, Bapak sudah nasarkan, Tuhan anak ini saya nasarkan untuk jadi pendeta. Ya, tahun 90 Bapak meninggal, saya masih preman. Tahun 2024 saya harus jadi pendeta. Saya ingat doa ayat tahun 1967, Tuhan menjawab tahun 2024, yaitu tahun 2004. Dan dari situ saya tahu saya anak yang didoakan, saya anak yang dinasarkan, dan saya adalah bagian daripada anak yang berjalan dalam pergumulan doa ayat itu. Dan itu membentuk karakter saya sampai hari ini menjadi seorang pendoa syafaat. Kenapa? Karena hidup saya betul-betul dari kekuatan anugerah Tuhan yang lahir dari doa-doa yang luar biasa. Dan itu juga yang merekam saya dalam pelayanan. Oleh sebab itu, saya orang yang sedikit jujur, alergi sekali ketika berdoa orang lain yang terlibat susah. Itu saya alergi. Kenapa? Karena kita tidak menemukan sebuah kekuatan yang bekerja dalam doa. Doa adalah situasi di mana kita satukan roh kita bergumul kepada Roh Kudus supaya Tuhan bertindak dengan kuasa doa itu. Jadi kalau dalam doa ada hamba Tuhan yang keluyuran pergi datang, dia bisa mengganggu jam doa dia di luar waktu jam doa. Sebab apa? Itu merusak kesatuan roh. Dan itu saya tekankan kepada jemaat, para pendoa yang saya bimbing juga begitu. Ya. Dan itu juga saya mau tanamkan kepada adik-adik, teman-teman, para hamba Tuhan. Budayakan waktu doa syafaat, apalagi berdoa itu Bapak Saudara, pastikan bahwa rohmu itu lagi menyatu dengan roh teman-teman yang lain, supaya kita punya doa yang sama, pergumulan sama, hati yang sama, kerinduan yang sama, harapan yang sama. Dan orang kita berkata, di mana satu dua orang sehati. Kata sehati di situ artinya sama-sama menggumulkan, mendoakan, dan bukan ada keluyuran sana sini waktu doa. Amin ya. Ya, itu yang saya harapkan. Karena saya jujur Bapak Saudara, para hamba Tuhan di sini melakukan doa itu seperti cacing pemanasan. Doa itu kesempatan dia pergi ke WC, doa itu kesempatan dia pergi ke sana sini, doa itu kesempatan dia buka FB dan sebagainya begitu. Dan kalau ada kita perlu bertobat, yang sering berbuat katakan amin. Ya, berarti sering buat. Haleluya. Yang tidak katakan amin tapi ada berbuat, ya perlu kembali begitu. Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya minta maaf, tidak bebas kalau saya pakai mic ya. Ya sudah. Saya kemarin kenapa? 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kedengaran suara saya ya? Saya baca ayat yang ganjil, jemaat baca ayat yang ke-6, dan kita baca bersama sampai dengan ayat yang ke-10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. 1, 2, 3. Pada suatu hari Eli yang menanam mereka dan tidak terlihat dengan baik kembali ke tempat lampu rumah Allah belum lagi padam. Semua telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel
Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil semua sekali lagi. Sebelum bangunlah, lalu pergi menapaki Eli. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil semua sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli. Kata-katanya, "Ya Bapa, bukankah memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, "Berbicara, sebab hamba ini mendengar." Demikian jauh sabda Tuhan. Alkitab berkata yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta yang melakukan sabda Tuhan itu dalam hari-hari hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa Elkana mempunyai 2 orang istri, ya, yaitu siapa? Adik-adik, ada yang tahu? Esther. Elkana punya istri 2 orang, siapa dan siapa? Penina. Ya, Hana dengan Penina. Ya, Hana dan Penina. Yang punya anak, yang tidak punya anak? Hana, yang tidak punya anak, Hana yang Bapak Ibu, punya saudara, punya anak Penina. Elkana ini adalah seorang imam. Tapi kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 1 bahwa dia tinggal di pegunungan Efraim. Bagaimanakah mungkin seorang imam tinggal di pegunungan Efraim dan melakukan korban bakaran setiap tahun di bait Allah, di bait suci, ya, di kemah suci, ya, masih disebut kemah suci karena bait Allah itu baru didirikan oleh Salomo, ya. Jadi jarak antara Elkana dengan Salomo terlalu jauh. Yang ada pada waktu itu baru kemah suci, bukan bait suci. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Elkana seorang imam ini rupanya diadopsi oleh suku Efraim untuk melaksanakan tugas-tugas imamatan. Ya, karena berlaku mereka pada waktu itu dari suku manapun bisa mengambil salah satu imam untuk melayani suku mereka masing-masing, selain daripada korban persembahan yang harus dilakukan secara menyeluruh oleh 12 suku Israel. Jadi Elkana adalah orang yang tinggal di pegunungan Efraim atau di suku Efraim untuk melaksanakan tugas keimamatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa ada persoalan. Persoalan itu adalah Penina dan Hana. Penina ini punya anak dan Hana ternyata tidak punya anak. Dan Bapak Ibu saudara, persoalan ini tentu berjalan dalam masalah yang dihadapi oleh Hana adalah sebuah peristiwa yang Tuhan izinkan karena ada sebuah agenda besar yang Tuhan mau kerjakan. Ya. Persoalan Hana tidak mendapat anak adalah sebuah skenario Allah untuk menghadirkan sebuah rencana besar yang nanti cikal bakal lahirnya Samuel di yang luar biasa. Nah, itu kita melihat satu skenario dulu, skenario Tuhan dulu. Nah, saudara melihat bahwa permasalahan yang dihadapi, ya ini latar belakang ya. Permasalahan yang dihadapi oleh Hana adalah bahwa karena dia tidak punya anak, dia sering dibunuh oleh madunya. Penina seringkali memperlakukan dia secara tidak baik, tidak benar, karena Penina punya anak, ya, tetapi Hana tidak. Hanya Hana punya kelebihan satu adalah porsi kasih sayang dari suami itu tidak berkurang, dia tak mengasihi. Sekalipun istrinya itu tidak punya anak, ya, tetapi dia tetap mengasihi.
itu menjadi kekuatan cinta bagi Hana untuk bertahan dalam kehidupan rumah tangga. Apalagi konteks Yahudi waktu itulah patriark sangat tinggi, laki-laki kepala keluarga sangat dominan, sehingga kendati pun berarti anak punya istri pun tetap otoritas tertinggi untuk mengatur, kendati pun merasakan pahit dalam hidup Hana. Hana sering dibully, Hana sering diperlakukan tidak adil, Hana sering diperlakukan dengan cara yang artinya porsi yang tidak berimbang dan sebagainya gitu. Tetapi satu hal yang dapat kita pelajari dari Hana adalah bahwa Hana ini seorang ibu yang tidak mudah menyerah. Ya, ketekunan, pengharapan, kesetiaan kepada Tuhan tidak pernah luntur karena dibully habis-habisan, karena diperlakukan tidak adil, karena dibuat seolah-olah tidak adil. Gitu. Hana adalah tipe wanita yang setia sama Tuhan. Itu terbukti Bapak Saudara bahwa ketika dia punya dapat jatah korban dari suaminya dan dia bawa dan persembahkan, kita berkata bahwa dia berdiam diri, dia tidak mengadu kepada suami tentang masalahnya, dia tidak curhat kepada siapapun juga, tetapi dia hanya mau curhat sama Tuhan tentang masalah-masalah hidupnya, masalah anaknya, masalah kandungannya, sudah disampaikan. Sehingga kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya itu bahwa ternyata imam ini pun menyalahartikan bahwa mungkin dia lagi minum anggur, berdoa dan sebagainya begitu, dan tidak tahu betul-betul sumber masalah yang dihadapi oleh Hana. Karena berkomat kami dengan Tuhan, mengadu dengan Tuhan dengan air mata, dan pada akhirnya Alkitab berkata bagi saudara bahwa tahun berikutnya Tuhan memberikan seorang anak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, anak itu diberi nama Samuel. Ya, kata Samuel itu berasal dari dua suku kata, Sam dan El. Sam bahasa Ibrani adalah nama, El artinya Elohim atau Tuhan. Ya. Jadi Samuel artinya nama Tuhan. Ya. Jadi Samuel bukan berarti yang dimintakan dari Tuhan. Ya, bukan. Samuel artinya nama Tuhan, karena dapat anak maka itu karena itu diminta dari Tuhan. Nama Tuhan karena itu diminta dari Tuhan. Yaitu penjelasan dari 1 Samuel pasal 2 kalau tidak salah, ayat yang ayat yang ke-20, pasal 1 ayat yang ke-20. Maka setahun kemudian Manoah melahirkan seorang laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, katanya, aku telah minta daripada Tuhan. Kalau Sem dan El artinya bahwa Sem artinya Ibrani-nya nama, El artinya Elohim atau Tuhan. Jadi Samuel artinya nama Tuhan. Karena didapat dari Tuhan maka dinamakan aku menamakan dia nama Tuhan karena diminta dari Allah atau diminta dari Tuhan. Itu pengertian kata Samuel. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hadirnya Samuel pribadi yang luar biasa itu dimulai dari skenario mamanya yang sakit, dibully, sakit. Hadirnya Samuel yang besar dimulai dari ketekunan sang ibu yang luar biasa dalam pelayanan, ya, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam teks khusus yang kita baca tadi, Bapak Ibu saudara, bahwa waktu itu tidak lagi ada suara kenabian. Ulang cerita. Mengapa? Karena Imam Eli yang melaksanakan tugas dalam tema suci itu, ya, memang kita berkata dia luar biasa. Dia luar biasa dalam menggembleng Samuel menjadi pribadi yang luar biasa dalam pelayanan. Tetapi Samuel punya kelemahan ada. Ya, nanti kita akan bahas sampai ke sana. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hal pertama yang dapat kita perhatikan di sini, Bapak Ibu saudara, bahwa ketika itu karena suara Tuhan kadang tidak terdengar lagi, maka ketika Samuel mendapatkan panggilan Tuhan, ya, jadi saya minta maaf, tema kita hari ini adalah belajar dari panggilan hidup Samuel. Ini tema kita ya. Belajar dari panggilan hidup Samuel. Ketika Tuhan datang memanggil Samuel, Alkitab berkata bahwa
Samuel berpikir yang memanggil itu adalah bapak rohaninya. Ya, kalau kita perhatikan, dia berpikir bahwa itu adalah bapak rohaninya. Oleh sebab itu, berapa kali dia dipanggil Tuhan, dia pergi berjumpa dengan bapaknya. Apakah bapak yang memanggil aku? Ya, tetapi di satu sisi ini juga menandakan bahwa Samuel yang masih muda ini juga peka dengan keberadaan orang tua yang sudah tua itu. Saudara perhatikan bahwa dia sangat peduli dengan orang yang menjadi pembimbing rohani. Ya, jangan-jangan bapak ini jatuh. Sehingga begitu dia dengar begitu, dia langsung lahir respon cepat. Ya. Ada cepat respon, cepat tanggap dari orang yang senior, junior, kata seniornya. Jangan ini mungkin ada yang perlu dibantu. Ya. Ini kita lihat karakter hamba Tuhan salah satunya situ. Ya. Tetapi yang kedua karena memang dia belum mengerti membedakan antara suara Tuhan dan bukan suara Tuhan. Ya, Samuel belum begitu mengerti. Nah, poin pertama yang dapat kita tangkap di sini Bapak Saudara bahwa Samuel sudah ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tapi dia belum mengenal suara Tuhan. Ya. Banyak orang Kristen, jangan orang Kristen yang hamba Tuhan, kadang ambil bagian dalam pelayanan, tapi belum tentu dia bisa mengenal suara Tuhan. Saya berdiri ke sekolah, tapi belum itu mencerminkan bahwa saya mengenal Tuhan. Para majelis terlibat dalam pelayanan, tapi belum tentu itu sudah mengenal Tuhan. Semua dari kecil sudah ambil bagian dalam pelayanan, tapi kepekaan tentang suara Tuhan itu dia belum tahu sama sekali. Oleh sebab itu kepekaan untuk suara Tuhan itu jauh lebih penting daripada kita berdiri di atas mimbar beraki-aki khotbah. Kepekaan terhadap suara Tuhan itu sangat penting ketika kita berdiri atas hati-hati untuk memimpin puji-pujian. Kekuatan peka terhadap suara Tuhan itu hanya terjadi kalau kita lebih banyak berdiam diri. Amin ya. Itu penting, Pak Ustaz. Itu penting. Semua orang yang ambil bagian dalam pelayanan, tapi kita berkata dia belum kenal suara Tuhan. Dia belum mengerti. Ayat itu Samuel belum mengenal Tuhan. Belum mengenal Tuhan. Padahal dia sudah ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini hal pertama yang disampaikan dari cerita Samuel ini. Kemudian kalau kita perhatikan Bapak saudara bahwa yang kedua, Imam Eli ini mentor yang luar biasa mempersiapkan Samuel menjadi cikal bakal seorang hakim dan nabi yang memimpin bangsa Israel semasa masa teokrasi. Masa teokrasi artinya Tuhan memimpin langsung bangsa Israel ya. Waktu keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, bahkan selama Samuel berkuasa, Tuhan tunjuk sebagai nabi dan juga imam yang melayani Bapak Saudara. Sebelum penetapan raja, maka Tuhan memimpin langsung bangsa Israel itu melalui kepemimpinan Samuel. Nah, Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu kepemimpinan Samuel itu hanya butuh murni suara Tuhan. Tuhan maunya apa terhadap bangsa ini? Itu murni dalam kepemimpinan murni suara Tuhan. Dan ketika itu membutuhkan murni suara Tuhan, Bapak Saudara, maka sudah pasti hambanya harus banyak interaksi dengan Tuhan. Seorang hamba harus lebih banyak berdiam diri dengan Tuhan. Dan itu gagal dilakukan oleh Eli. Artinya bahwa Eli mampu mempersiapkan Samuel menjadi pribadi yang luar biasa. Tetapi satu kelemahan Samuel yang membawa kehancuran bagi anak-anaknya, Hofni dan Finehas adalah Eli gagal dalam kehidupan rumah tangga. Ini parah. Eli menjadi mentor yang luar biasa, mempersiapkan satu generasi yang luar biasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi Eli gagal dalam mendidik kehidupan rumah tangganya yang menjadi berkat bagi orang lain.
Sehingga Alkitab berkata bahwa akhir cerita daripada keluarga Eli adalah Eli jatuh, batang lehernya patah, kedua anaknya meninggal pada waktu pergi perang melawan Filistin, keluarganya musnah. Dan berita itu disampaikan Tuhan ketika datang bertemu dengan Eli Samuel di dalam bait suci, ya, kemah suci itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran ini mengajarkan kepada kita bahwa Bapak Ibu saudara, saya ingat khotbah yang disampaikan oleh pendeta waktu KKG itu. Rumah tangga itu satu paket. Kalau pendeta berarti istri anak itu satu paket pendeta itu. Nah, kadang-kadang kita jujur bahwa kepala sidang pendeta khotbah luar biasa, tapi istri anak-anaknya buat lain. Ternyata ada cerita tentang anak, ya ketika bang pendeta itu meninggal, orang tua luar biasa, tapi anak-anaknya biasa-biasa aja. Rupanya termasuk sedikit, rupanya anak-anaknya jadi pelacur. Itu peristiwa yang terjadi di Amerika. Setelah diceritakan bahwa bapaknya gagal dalam kehidupan rumah tangga. Ada kisah beberapa tahun lalu kalau tidak salah, saudara, ada seorang pendeta yang diproses secara hukum karena KDRT. Dan saya ingin sampaikan bahwa saudara, kenapa gereja-gereja di Eropa banyak yang tutup? Karena hamba Tuhan hidup dalam perzinahan, hamba Tuhan hidup dalam seks bebas, hamba Tuhan korupsi uang gereja, dan begitu banyak gereja di Eropa. Indonesia aja yang masih laku jual nama Tuhan dengan hidup. Yang kalau begini, apakah hamba Tuhan masih berdiri dan sombong? Saya ini hamba Tuhan. Apa kita masih berdiri, mampu berdiri kalau nilai etika, nilai moral hamba Tuhan sudah hilang? Ini gagal Bapak Saudara. Ini gagal. Dalam konteks inilah seorang suami harus berani mengatakan maaf kalau itu salah. Seorang istri harus berani katakan tunduk kepada otoritas suami kalau itu berdasarkan kebenaran firman Allah, supaya Injil, kekuatan Injil dan moralitas Injil itu harus tetap dipertahankan pada hamba Tuhan dalam etika pelayanan. Amin ya. Amin. Ya. Ini gagal total Bapak Saudara. Sukses di luar tapi gagal dari dalam. Sukses di luar tetap hancur dari dalam. Oleh sebab itu sepintar-pintarnya saudara, kalau seorang istri agama, sang suami harus didukung dengan cara apapun juga, karena yang dia dukung bukan istrinya, tapi dia dukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Sesukses-suksesnya seorang suami dalam pekerjaan dia pendeta, sepintar apapun, sebesar apapun gaji istri, ataupun sebesar apapun bawa istri di luar, ketika sang suami menganggap pekerjaan Tuhan, hai istri engkau tunduk dan bukan tunduk dan mendukung pekerjaan pelan suami, karena itulah menunjukkan tentang etika moral di seorang hamba dalam melayani Tuhan. Amin. Ya, itu harga mati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita masih mau melihat kesinambungan dari sebuah pelayanan yang Tuhan kerjakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran atau prinsip pelayanan daripada panggilan daripada Samuel ini mengantarkan kita untuk pertama belajar bagaimana melihat bahwa Tuhan memang kadang izinkan kita mengalami seperti Hana. Ada momen di mana bahwa pelayanan itu Tuhan izinkan kita melewati dengan air mata. Sebab sebuah skenario besar yang Tuhan mau, agenda panjang yang Tuhan mempersiapkan di masa yang akan datang, kadang Tuhan izinkan hari ini kita harus melewati air mata dulu. Pribadi Samuel tidak akan pernah muncul menjadi pribadi yang luar biasa kalau tidak dimulai dari mamanya mengalami penderitaan. Dibully, mantul, saudara, mantul di Israel itu haram. Bukan haram, tetapi itu dianggap bagian daripada sebuah kutukan. Itu orang dianggap tidak layak. Itu sesuatu yang sangat hina bagi orang Israel. Bagi orang Israel, saudara. Tetapi Tuhan mempersiapkan sesuatu yang besar. Samuel bisa menjadi pribadi seperti itu karena dimulai dari mamanya yang menangis.
mamanya yang direndahkan, mamanya yang dibully, mamanya yang diperlakukan mungkin tidak adil dan sebagainya. Mungkin kita berkata, puji Tuhan saya tidak mandul. Tetapi pertanyaan rohani bagi kita yang perlu kita renungkan adalah, apakah saudara dan saya tidak mengalami kemandulan rohani? Apa ciri-ciri kemandulan rohani? Orang sudah tidak berdoa, tapi kalau orang semangat, orangnya tidak baca Alkitab, tapi kalau khotbah dia luar biasa. Orangnya tidak punya renungan harian, tapi kalau dia pelayanan wah seperti malaikat. Hati-hati saudara, ini ada kemandulan rohani. Jemaatnya tidak mengalami progres pertumbuhan rohani. Dari tahun ke tahun itu terus pada akhirnya apa? Mengalami suatu kemunduran. Hati-hati ini terjadi kemandulan rohani. Selama dia tidak ada jiwa dia menangkan untuk Tuhan, itu kemandulan rohani. Selama dia melayani Tuhan, tidak ada orang mendapatkan sentuhan-sentuhan ilahi dalam dirinya, itu kemandulan rohani. Selama dia jadi hamba Tuhan, tapi orang tidak pernah minta untuk dia doakan. Tapi saudara, orang berdoa syafaat, saudara tidak pandang diri saudara berdoa, tapi orang datang minta doa, minta pendeta atau doakan saya. Itu ada kekuatan bukan dalam diri seorang yang berdoa. Tanda-tanda kemandulan rohani adalah orang tidak mempercayai sesuatu yang sifatnya rohani terhadap diri Anda. Itu berbahaya. Anda sementara mengalami kemandulan rohani. Saudara tahu kenapa tanggal 31 Desember itu kalau di hari penciptaan saya pakai jubah kebetulan apa? Waktu doa syafaat setelah jemaat membawa persembahan syukur masing-masing, bersyukur selama 365 hari Tuhan, bersyukur pimpinan penyertaan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kemudian saya turun dari mimbar, saya suruh jemaat semua berdiri, saya berlutut dengan jubah saya dan saya berkata, sebagai imam yang berdiri di altar Tuhan, mewakili umat yang kau percayakan, pendoa syafaat yang mewakili doa beban-beban Jumat, berdiri dalam menangis bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Itu seorang imam yang mewakili umatnya berdoa, bersyukur setahun yang Tuhan sudah kasih. Kemudian masuk tanggal 1 Desember, Bapak Saudara, malam 31 bergantian saya sudah ajarkan kepada jemaat. Pastikan detik pertama, jam pertama dari kehidupan, dari tahun kehidupan yang Tuhan kasih, bulan pertama, minggu pertama itu adalah orang pertama yang kau sapa Tuhan Sang Penciptamu. Itu di malam tanggal 31 Desember pergantian tahun. Lalu saya mengajarkan kepada jemaat begini, jemaat, jangan engkau pergi menyambut tahun baru dengan hura-hura, pesta yang berlebihan, kalau engkau melupakan Tuhan Penciptamu dan engkau waktu. Engkau salah. Sampaikan ajaran yang benar. Banyak jemaat yang patuh situasi menyambut tahun baru ada di sana, ada di sini. Itu tidak akhiratnya. Tidak mengajarkan jemaat firman yang benar. Ajarkan mereka bahwa tanggal 1 Januari, jam detik pertama tahun kehidupan Tuhan kasih, engkau perlu juga menyambut Tuhan Sang Pencipta yang memberi kehidupan. Amin. Ada hamba Tuhan yang tidak menyambut dengan cara begitu. Hal yang tidak disebut di sekolah. Pergantian tahun dan pakai diskusi. Wah, Happy New Year. Karena waktu itu Tuhan yang kasih. Kalau hamba Tuhan ada begitu. Apalagi kalau tanggal 31 itu tidak bersama dengan jemaat. Apalagi kalau tidak ada ibadah lagi tanggal 1. Semakin menyesatkan jemaat dan hamba Tuhan semakin tersesat. Di sini ada begitu, amin. Saya tahu aminnya banyak berkumpul. Sebagai senior saya ajarkan itu, dan itu prinsip yang dipakai jemaat sampai hari ini. Mulai saya pimpin jemaat itu sampai hari ini. Ya, ada yang dia coba lakukan. Tuhan menegur Bapak Saudara. Ada sampai operasi. Ketika saya mengajarkan firman Tuhan dalam otopsi saya untuk tidak tahu untuk urusan dengan Tuhan. Kecuali saya mengajarkan Anda menyembah saya salah. Sehingga bisa silat puji Tuhan Bapak Saudara. Persembahan ayat tahun awal Tuhan tua bisa sampai puluhan juta, belasan juta, bukan juta, belasan juta. Tetapi apa ajaran jemaat? Tahun hidup itu terlalu mahal. Tahun hidup terlalu mahal, kau tidak bisa beli satu detik pun juga.
Oleh sebab ambillah persembahan syukur, bawa ke hadapan Tuhan. Tanggal 31 engkau bersyukur atas penyertaan Tuhan selama 365 hari. Engkau memulai tahun kehidupan dan menyerahkan Tuhan. Perjalanan hidup tahun misteri bagi saya tidak tahu apa. Ya, persembahan yang saya bawa ini biar menjadi tanda bahwa saya minta penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Orang Israel kan diajarkan Tuhan, kalau engkau datang di atas pun jangan datang kos. Nah, Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Kristus, itu pengajaran yang perlu kita lakukan. Pengajaran yang kita lakukan. Bagaimana membangun kehidupan jemaat yang belajar bersyukur sama Tuhan, apalagi dalam kehidupan. Ya, saya bersyukur hari ini kita bisa doa puasa bersama. Maka mari kita perhatikan, apakah kita mengalami kemajuan rohani. Saya bersyukur dari tahun 2008 atau 2007, persekutuan doa kami itu masih eksis sampai hari ini. Eksis. Kami bagikan persekutuan doa itu para pendosa. Engkau wajib mendoakan dari jauh ini. Dan tadi Islam dan Kristen wajib engkau doakan. Sehingga kendati pun kadang-kadang dirimu itu tidak ada jiwa baru, tapi Tuhan buat pemulihan. Orang-orang yang tidak beribadah itu Tuhan akan kembali. Kehidupan rohani jemaat itu harus diukur. Kalau tidak terjadi pertumbuhan tidak masalah, tetap pertumbuhan penambahan jemaat tidak masalah, tetapi lihatlah kualitas iman yang bertambah begitu. Kalau kualitas iman jemaat juga tidak bertambah, engkau sementara mengalami kemandulan. Saudara saya kembali prinsip diri di hadapan Tuhan. Jadi ukuran seorang hamba pelayan itu bukan berdiri mimbar, tidak. Ukuran seorang hamba pelayan itu bukan menjadikan kesibukan bagi saudara. Lihatlah kualitas dan kuantitas iman jemaat itu menjadi ukuran rohani buat saudara. Dan kalau itu belum terjadi, diam diri Tuhan, saya lagi mampu rohani. Kalau saya dibangkitkan Tuhan, saya ingin ada gerakan yang Tuhan kerjakan dalam jemaat itu. Berdiam diri, berdoa dan menangis dengan Tuhan. Seperti Penina yang menangis. Sepanjang saudara tidak mengalami dengan hati yang hancur dengan Tuhan, saudara tidak akan mengalami lawatan Tuhan. Sepanjang saudara tidak serius dengan Tuhan, menangis di kaki Tuhan, berdoa jemaat satu persatu sebagai imam di altar Tuhan, saudara Tuhan tidak akan berbuat lawatan. Oleh sebab itu seorang hamba perlu punya doa untuk jemaat secara pribadi. Amin. Ya, saya tahu aminnya itu perlu cuma berat. Amin. Seorang hamba harus punya pergumulan pribadi untuk hamba berdoa untuk jemaat yang Tuhan. Kalau kita punya pergumulan pribadi khusus dengan mereka, Tuhan akan kerjakan itu, saudara. Saudara tahu berapa kali jemaat ada ngomong begini? Bapak, saya ini berdoa, saya ini beberapa kali dalam mimpi Bapak bertemu dengan saya. Apa yang saya buat dalam mimpi itu? Bapak bangunkan saya untuk berdoa. Begitu kan? Lalu kita Bapak untuk berdoa. Ya, saya berdoa Tuhan. Tuhan membuat sesuatu yang mengingatkan dia bahwa ada hal-hal sisi rohani dia yang sementara Tuhan ingatkan kita itu melalui mimpi, melalui kehadiran seorang hamba. Kenapa? Kita lagi berdoa. Pak, saya dia tinggal kita. Tanda-tanda Tuhan sementara mengerjakan apa yang kita doakan. Tapi kalau orang itu sudah tidak pernah doakan, hanya mengeluh di atas mimbar, bagaimana Tuhan mengerjakan bagian Tuhan? Sedangkan engkau sebagai imam yang Tuhan kerjakan sebagai hamba, engkau tidak mau dalam doa. Dan ini kelemahan hamba Tuhan di situ. Pintar pelayanan, tetapi tidak membuat jemaat dalam doa secara pribadi. Atau kalau jemaat kita sedikit, kami jemaat besar aja, saudara. Kami masih doakan pribadi atas pribadi. Kalau kami doa berantai, sebulan sekali kami doa berantai dari jam 12 sampai jam 9 malam. Satu orang berdoa 1 jam. Yang sebelum dia keluar satu masuk lagi. Saya suruh jemaat kalian berdoa dari apa jalur ke jalur. Setelah itu setelah apa? Saya perlu tugas berdoa para berdoa satu persatu para doa saya. Imam Musa kan begitu. Dipilih Tuhan 70 orang melayani Tuhan. Kemudian 70 orang itu dilayani, didoakan oleh Musa. Jadi saya punya para pendosa, kalian doa jemaat seperti ini, nanti kalian saya doakan khusus. Ya, Tuhan sama dia. Saudara tahu, saya doa tidak ada mata saya. Tuhan ikat mereka dengan kuasa doa. Ikat mereka dengan kemampuan berdoa. Jangan biarkan mereka kabur. Carilah mereka menjadi alat yang menopang saya. Saya butuh seperti Musa yang angkat tongkat supaya waktu terjadi tangan Israel mengalami kemenangan. Saya
tangan ini pun ditopang oleh para pendosa untuk mengalami pekerjaan Tuhan. Dan saya harus setuju, kadang-kadang saya berdoa untuk mereka lain. Saya berdoa untuk mereka para hamba Tuhan yang melayani. Dan itu saya pakai untuk saya untuk berdoa karena itu saya sangat-sangat. Di sini saya membukakan betapa pentingnya kekuatan doa dan berdoa. Kesatuan iman, kesatuan roh dalam hal berdoa. Saudara, saya tidak ada apa-apa membangun pekerjaan Tuhan dan dengan itu menjadi kekuatan utama pikiran kita. Kita ini lemah, debu, bagi saudara. Kita hanya butuh satu kekuatan besar, yaitu kekuatan kesatuan doa para hambanya, kesatuan roh para hambanya dalam satu dimensi iman di hadapan Tuhan, satu dimensi roh di hadapan Tuhan. Sampai kekuatan satu dimensi roh itu kita mampu menggerak pekerjaan Tuhan yang kita bantu. Amin. Saya pikir itu firman dapat saya sampaikan. Mari melihat seperti Hana. Mungkin kita punya kemampuan rohani. Mari lihatlah, belajar seperti Eli. Jangan menjadi orang yang sukses dalam belajar, gagal dalam kehidupan rumah tangga. Soal rohani, begitu. Dan mari menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kesatuan roh dalam hal berdoa, supaya Tuhan mengerjakan banyak hal dalam pelayanan kita. Saya pikir itu saja firman Tuhan. Mari kita menyanyi, aku mengasihi engkau dengan segenap hati.